Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar adalah tema dari Hari Guru di tahun 2023. Nah pendengar, bagaimanakah kiprah dari seorang yang sudah mencetak banyak generasi yang menjadi juara, yang sudah banyak memenangkan medali di dunia Olimpiade akademis. Saat ini kami sudah tergabung bersama dengan Profesor Yohannes Surya yang akan berbagi kisahnya nih mengenai bagaimana pengalaman beliau sebagai seorang pendidik. Apa kabar, Prof? Oh baik, terima kasih. Gimana? Iya, Ya, Prof. Ini kabarnya lagi di Papua ya, Prof ya? ya, Ini dalam rangka apa nih, Prof? lagi di Papua ini, lagi melatih. Barusan aja saya melatih guru-guru di Papua, di Jayapura. Jadi tadi ada 180 guru. Nah, kemudian guru yang dilatih ini nanti mengimbas kepada siswanya. Jadi di sini ada juga jumlah siswa sekitar 360 siswa gitu. Jadi ini ramai sekali tadi. Saya masuk ke 2 kelas, masing-masing 90 guru, dan luar biasa gitu hebohnya. Sampai saya ini keringetan. Ini baru selesai, tadi baju basah semua. Waduh, terima kasih nih Prof sampai diluangkan waktunya nih ya. Tapi ini kan kita hari ini Iya, bicara tentang Hari Guru Nasional. Sebagai seorang pengajar nih Prof, apa sih makna ya, filosofis dari menjadi seorang pengajar? ya. Seorang guru atau seorang pengajar ini bagi saya ada seorang yang memberikan hatinya, bahkan memberikan apa yang terbaik dari dirinya untuk anak didiknya. Jadi eh, apa yang kita punya kita berikan kepada siswa. Jadi pernah ada satu peristiwa beberapa di dalam pelatihan-pelatihan yang kami lakukan di seluruh Indonesia waktu itu di Lani Jaya. Lani Jaya, ketika kita masuk ruangan kelas, setelah gurunya dilatih, guru melatih siswa. Ketika kita lihat masuk ke ruangan kelas, ada satu peristiwa yang sangat menyentuh. Kemudian di situ seorang kepala dinas meneteskan air mata. Apa itu Prof? Nah, tanya, saya tanya kepada kepala dinas, kenapa Pak? Ini yang langka, dia bilang. Ini yang langka. Dia cuma ngomong gitu. Apa yang terjadi? Dia melihat trainer itu berlutut di depan muridnya. Dia ngajarin sambil berlutut. Muridnya duduk, trainernya berlutut sambil ngajar. Itu si kepala dinas di Lani Jaya, Papua itu nangis dia. Lihat gitu. Itu guru yang memberikan hatinya kepada muridnya. Dan saya melihatnya pun terharu sekali gitu. Ini luar biasa gitu. Jadi guru adalah seorang yang memberikan hatinya, bahkan yang terbaik dari dirinya. Oke Prof. Ya, Dan untuk tahun ini sendiri kan ya Prof ya, temanya itu adalah bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Menurut Prof Surya sendiri, arti dari Merdeka Belajar ini apa sih? ya, dari apa yang saya dengar, apa yang saya baca ya, Merdeka Belajar itu adalah memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi misalnya, contoh, seorang ini tidak menguasai akan materi, misalnya berhitung. Dia boleh belajar berhitung full dari pagi sampai sore selama 2 minggu katakan ya. Belajar berhitung aja. Nah itulah Merdeka Belajar. Jadi yang saya dengar dari Pak Nadiem juga mengatakan bahwa ketika seorang misalnya dia uh, mencoba mengerti segitiga, dia boleh belajar tentang segitiga terus selama katakan beberapa hari. Tidak perlu belajar yang lain, tapi cukup saat itu fokus pada belajar pada satu materi tertentu. Sehingga materi itu benar-benar dikuasai. Dan ini cocok sekali dengan konsep gasing. Karena gasing itu jadi mengajarkan atau memberikan kesempatan pada siswa itu untuk belajar full. Katakan misalnya dia mau belajar tadi berhitung kali bagi tambah kurang selama 2 minggu full.
Nah, itu dibolehkan di dalam Merdeka Belajar. Dan hasilnya memang luar biasa sekali. Kita udah lihat, selama 2 minggu full, itu anak-anak belajar dengan sangat happy, sangat enjoy gitu ya. Dan hasilnya luar biasa. Mereka tadinya nggak bisa dari nol, tiba-tiba menjadi luar biasa gitu. Dan Nah, kemarin ini baru ketemu dengan Presiden. Jadi anak-anak yang kita udah latih dari Papua, ada 180 anak didatangkan dari berbagai daerah di Papua ke Biak, bertemu dengan Presiden, dan Presiden kasih tes, dan Presiden kagum sekali bagaimana dalam 2 minggu kok anak-anak ini menjadi luar biasa gitu. Jadi dengan Merdeka Belajar, dengan memberi kesempatan pada anak itu belajar sebebasnya, hasilnya luar biasa gitu. nah Prof, tadi kan sempat tiba disenggol Ya, juga itu nih ya yang saya, masalah gasing ya Prof ya. Gampang, asik, dan ya, menyenangkan. Nah, menurut Prof Surya menyenangkan. sendiri, apakah di institusi pendidikan saat ini nih prinsip gasing ini sudah betul-betul diterapkan? Saat ini belum belum banyak yang menerapkan karena kita waktu ini baru pelatihan 81 kabupaten, jadi 81 kabupaten kota. Nah, mungkin sekitar setiap kali pelatihan ada sekitar 50 siswa ya, 50 guru. Mungkin saat ini sekitar 4 ribuan guru sudah. Jadi belum menyeluruh. Nah, konsep gasing ini sendiri adalah konsep bahagia belajar. Jadi di mana anak-anak itu bahagia sekali belajar, dan setiap hari siswa dan guru itu bermain, bernyanyi, tertawa, ya istilahnya mereka melakukan aktivitas yang sangat menyenangkan dari pagi sampai sore. Tapi di situ ada unsur belajarnya. Dan ini saya lihat belum menyeluruh memang. Kayak misal di beberapa kabupaten seperti Humbang Hasudutan. Humbang Hasudutan itu sudah hampir semuanya. Mungkin udah 40.000 siswa sudah. Jadi sekitar ya hampir 100% lah. Kemudian juga di Bitung sudah. Kemudian di Kupang juga sudah. Dan di Banyuwangi saya dengar juga sudah. Jadi lumayan banyak, tapi kan kita punya 514 kabupaten. Jadi kalau 81 kabupaten masih sekitar 20% lah gitu ya. Prof, bisa dibagi nggak sih Prof kiat mengimplementasikan dari prinsip gasing ini? Karena kan banyak nih ya pengajar-pengajar yang bisa dibilang sudah senior dan sudah terbiasa juga dengan cara mengajar yang hanya ceramah gitu di depan papan tulis, lalu ngerti nggak ngerti, pokoknya disampaikan begitu aja gitu. Nah, bisa nggak Prof dibagi sedikit aja kiat mengimplementasikannya? Ya, jadi kita ini benar-benar seorang guru ketika mengajar itu dia menjadi seperti siswa. Jadi dia mengajak anak bermain. Contoh ya, misalnya diawali ketika kita mengajar bilangan katakan 2 ya. Mungkin Mbak siapa tadi, maaf? Indah. Mbak Indah. Nah, Iya. Mbak Indah, misalnya coba Mbak Indah lihat ya. Saya tunjuk jari. Ketika saya bilang ini 1, ketika saya bilang ini 2, Mbak Indah mesti kasih jari 1 ya. Oke. Ya. Ketika ini saya bilang 2, Mbak Indah mesti bilang yes, begitu ya. Oke. Nah, ketika saya bilang 2 gitu, Mbak Indah mungkin mesti harus bilang ini bukan 2 begini gitu. Ya. Oke ya, coba ya. Ini interaktif sebab gasing itu emang bermain. Coba 2. Yes. Mbak Indah bilang 1. Tangannya Mbak Indah gini. mesti bilang 1 kan? Ya, kasih 1. Oke, Nah, oke, gitu. oke. Kan saya 1, Mbak Indah 1 jadi 2 kan? Iya, Tapi kalau saya oke. bilang ini 2, Mbak Indah mesti bilang yes gitu. Ini betul Oh, 2 gitu. iya, iya, iya. Oke, 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 bisa oke. ya? Bisa, Oke, bisa. coba. Ya, 2. Yes. Yes. Nah, yesnya nggak boleh nunjuk 1 dong. Yes gitu kan. Nah, Yes. lagi coba. 2. Ini. 2 ngasihnya 1, Mbak Indah ngasih Ini. 1. Nah, gitu. 2 kan. Nah, Ini. kemudian saya bilang 2. Mbak Indah kasih 2, angka 2. Karena ini kan bukan 2. Ini Iya. nah, begitu. Nah, dengan begini dia bermain. Anak itu Oke. bermain, apalagi kalau kecepatan tinggi sekali. Wah, anak-anak senang sekali, luar biasa. Ini Dan karena itu kita dia pakai Zoom bermain nih ya, dari Prof pagi ya. sampai Jadi agak ini delay. ya, Jadi kurang iya, seru. iya. Nah, iya, padahal kalau permainannya seru sekali. Wah, ini tadi ketawa terus anak-anak. Tadi guru-guru ketawa luar biasa. Jadi kalau saya lihat ya, dengan konsep gasing ini,
nggak ada lagi anak takut matematika. Guru pun nggak ada yang takut. Guru berubah. Jadi dengan konsep gasing ini ada cerita begini. Seorang ibu guru dari Bitung ya. Dia bilang begini. Dulu dia dikenal sebagai ibu monster. Karena dia itu begitu ditakuti oleh muridnya sehingga disebutnya ibu monster. Lalu ada juga di Morotai, bapaknya disebut guru pencabut nyawa. Karena saking sadisnya gitu. Nah guru-guru ini kemudian dilatih kan. Ketika dilatih yang guru yang dari Bitung ini 2 minggu. Kan sepanjang pelatihan dia ketawa nyanyi gitu ya. Nah itu ternyata senyum ketawa itu terbawa gitu. Ini terbawa kemana-mana. Nah akibatnya ya seperti saya sekarang kan Mbak lihat ketawa kan habis ngajar nih. Pulangnya nggak killer lagi dong Prof ya? Nah begitu pulang 2 minggu, lalu dia kembali ke kelasnya, bilang selamat pagi anak-anak sambil tertawa gitu ya. Lalu sekarang muridnya bingungnya, ibu 2 minggu dari mana bu? Karena tadinya galak luar biasa, tiba-tiba menjadi senyum, ketawa gitu. Nah sekarang dia jadi guru yang sangat istilahnya didambakan oleh muridnya, atau ketika dia mengajar ke luar kota, dia selalu di WA sama anak. Ibu, kami rindu sama ibu gitu. Nah sampai begitu coba. Nah karena apa? Karena dia berubah cara ngajarnya. Jadi guru yang sangat-sangat menyenangkan gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih Prof ya, berarti sebenarnya sosok guru seperti apa sih yang bukan ideal ya, yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan untuk bisa mencetak generasi yang lebih baik lagi? Ya. Guru yang bisa masuk ke murid, menjadi satu dengan murid, artinya membuang segala atribut-atribut yang misalnya ya jaga image lah, jaim segala macam, buang itu semua. Jadi dia menjadi sama dengan si murid, lalu dia masuk ke dunia murid dan dia ikut bersama dengan murid, menari, bernyanyi, bermain sambil belajar. Nah itu guru yang dibutuhkan. Ketika itu terjadi, anak itu nggak mau berhenti belajar. Kita pelatihan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari. Selama 17 hari. Dan anak-anak bilang masih kurang. Mereka nggak mau pulang sore hari. Karena apa? Karena menikmati bahagia belajar gitu. Itu. Jadi itu guru yang dibutuhkan, guru seperti itu gitu. Yang bisa membuat muridnya menikmati waktu belajar ya Prof ya? Sangat, nggak usah dipaksa. Ini banyak cerita ketika pelatihan ini ya. Pelatihan dimulai jam 8. Jam 7 udah pada datang semua. Semangat. Murid. Jadi bahkan katanya menurut orang-orang tua, biasanya anak ini suka males datang sekolah. Tapi sekarang pagi-pagi jam 5 pagi orang tuanya dibangunin. Padahal mulainya jam 8, jam 5 katanya udah dibangunin. Supaya apa? Supaya antar dia, mandiin dia gitu. Jadi saking antusiasnya coba. Nah ini yang kita mau. Anak jadi antusias sekali untuk belajar. Kita mau ubah benar-benar di Indonesia pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nah itu yang kita sedang lakukan, gerakan pandai berhitung ini. Nggak akan gasing lah, gampang, asik, menyenangkan gitu. Nah Prof Surya ini sendiri kan juga sudah dikenal ya, handal dengan tangan dinginnya ini mencetak generasi-generasi yang berprestasi di bidang akademis, terutama matematika dan fisika. Ini kan materi yang menakutkan ya Prof ya. Buat saya ini termasuk yang menakutkan nih. Ya. Bagaimana sih Prof membuat ini tuh menjadi lebih menyenangkan dan juga dicintai, dan seperti apa sih Prof ini waktu mendidik anak-anak ini dulu? Ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat itu menjadi mudah. Jadi yang tadinya susah itu kita jadi buat mudah. Nah, Einstein sendiri mengatakan demikian. Kalau kita belum bisa mengajarkan satu subjek kepada anak usia 6 tahun dan membuat anak itu mengerti, berarti kita belum expert, belum mengerti materi tersebut. Jadi artinya
kita kuasain dulu benar-benar materi itu sampai benar-benar matang, dan kita bisa membuat materi itu menjadi sangat mudah. Nah, kalau kita belum bisa membuat materi itu sangat mudah, berarti kita belum menguasai materi itu. Nah, kita harus belajar lagi, sampai kita bisa membuat itu menjadi sangat-sangat mudah. Nah, itu yang saya lakukan ketika melatih. Jadi, saya membuat materi Olimpiade itu menjadi sangat mudah. Dan mudah dicerna sama anak-anak, sehingga anak itu belajar dengan mudah, dan nggak lagi ada kesulitan untuk belajar materi tersebut. Nah, kemudian ya tentu dengan cara yang menyenangkan. Ya. Oke, nah jadi dalam perjalanannya Prof Surya sendiri memberdayakan dan juga membimbing ini, bisa diceritakan nggak Prof sedikit aja nih kisah inspiratifnya? Iya, banyak ya sebenarnya yang cerita-cerita menarik dari anak-anak ini. Jadi memang waktu awal-awal kita memilih anak-anak yang dari anak yang IQ-nya 150 ke atas ya. Nah, kemudian kita latih. Nah, mereka bisa menjadi juara. Nah, tapi belakangan kemudian tahun 2006 ke atas itu saya mulai cari anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata. Kita mau buktikan bahwa mereka juga bisa. Kita ambil anak-anak dari Papua dan dari berbagai daerah, kita latih, dan unik. Banyak anak-anak yang awalnya nggak tahu laptop. Yang lucu, waktu dikasih laptop ya, waktu itu kita kasih nih laptop, masing-masing laptop. Terus satu anak itu saya lihat waktu itu lagi cuci tangan, terus lagi dikocoran air, laptopnya dicuci. Terus saya bilang, kenapa? Kotor, Pak. Coba bayangkan laptop dicuci. Udah kayak film India ya Pak ya? Dan itu terjadi. Dan anaknya, uniknya, kemudian anaknya dapat medali perunggu dalam lomba nasional robot, dan tahun kedua ikut lagi dapat medali emas lomba robot. Percaya nggak? Itu luar biasa kan? Jadi banyak hal-hal yang unik-unik terjadi gitu dalam pelatihan ini. Tapi yang penting kita mengajar dengan hati anak itu. Sesungguhnya siapapun bisa jadi juara kalau kita mau berikan hati kita pada mereka gitu. Nah ini menarik nih Prof, siapapun bisa jadi juara. Sedangkan belakangan ini nih banyak yang suka bilang kalau kita nih nggak bisa mencapai satu goal, satu tujuan, ada yang langsung nyerah bilangnya nggak passion. Nah benar nggak sih Prof yang namanya nggak passion itu ada? Sebenarnya passion itu kan muncul juga dari siapa yang memberikan motivasinya juga. Jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan, misal seorang anak ya. Seorang anak mau belajar. Kenapa? Karena ada yang membawa dia untuk menyukai belajar. Tapi kalau misal seorang guru yang begitu sabar, begitu baik. Misalnya ambil contoh, kemarin ada satu pelatihan di Bangka Tengah. Si ibu gurunya ini melatih, ya tadi seperti yang di Jalan Jaya juga, melatih sambil jongkok, melatih muridnya. Muridnya ini nggak bisa-bisa. Oke, dia diajar misal 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian setelah itu ditanya, ini berapa? 3 gitu. Jadi benar-benar apa istilahnya nggak ngerti gitu. Nah, jadi si ibu ini sabar banget. Sabar sekali. Dia ngajarin pelan-pelan. Saya liatin videonya, wah luar biasa. Nah, kemudian 7 hari kemudian dia tes untuk penjumlahan. Anaknya dapat nilai 100. Gurunya lompat langsung. Saking senangnya. Nah, bayangkan anak yang tadinya nggak bisa apa-apa, tiba-tiba menjadi luar biasa kan. Jadi bisa. Itu tergantung kitanya. Bagaimana kita memotivasi siswa. Ketika kita bisa ambil hatinya si anak, dia akan menjadi anak yang luar biasa loh. Jadi tinggal kitanya aja nih. Kan itu istilahnya anak itu ya masih sesuatu kertas putih, tinggal kita mau isi apa gitu. Jadi ya kita bentuklah si anak itu dengan kasih dan sayang dari kita gitu. Ya. Nah Prof, dalam kontribusi Prof Surya sendiri juga di dunia pendidikan, kalau kita lihat sudah panjang, tapi masih ada lagi nggak Prof yang belum terwujudkan dan ingin dicapai? Ya,
Sebenarnya saya menginginkan banyak hal ya. Saya memimpikan yang pertama adalah bagaimana seluruh anak Indonesia ini pandai berhitung. Jadi sekarang ini kan baru 81 kabupaten. Nah, kita harapkan tahun depan atau tahun depannya lagi mungkin 514 kabupaten bisa tercapai. Nah, itu satu kebahagiaan buat saya yang pertama. Sehingga Indonesia bisa nomor satu di dunia masalah numerasi. Ini yang pertama. Nah, kedua, kita harapkan habis itu naik tingkat. Kita nilai PISA kita, nilai tes matematik internasional kita, kalau bisa peringkatnya naik gitu. Sekarang dari peringkat paling agak ke bawah gitu ya, kalau bisa kita masuk 10 besar lah. Seperti Olimpiade Fisika kan kita waktu itu sempat masuk 5 besar, bahkan juara dunia pernah gitu. Jadi kita mau nilai PISA kita, nilai tes matematik internasional kita bisa naik. Nah, ya. Kemudian berikutnya ini saya masih tetap memimpikan ada anak Indonesia suatu saat bisa dapat hadiah Nobel gitu. Itu masih saya harapkan dan ke arah situ sudah ada. Jadi ada beberapa anak-anak kita yang prestasinya luar biasa, yang hasil didikan yang 20 tahun yang lalu gitu ya. Dan mulai menampakkan hasil dan di dunia internasional sudah hasilnya luar biasa. Ya kemungkinan mereka itu calon-calon untuk bisa meraih hadiah Nobel gitu. Sudah banyak yang mengusulkan untuk dia menjadi hadiah peraih Nobel. Tapi kita tunggu. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang, moga-moga ada kelihatan hal yang menarik nih untuk Indonesia bisa dapat hadiah Nobel, terutama dalam bidang fisika atau ya fisika lah kita harapkan. Ya. Amin. Nah, Prof, terakhir ini untuk Hari Guru 2023 ini, Prof, adakah pesan-pesan untuk rekan-rekan yang sama-sama mengajar dan juga buat semua masyarakat pokoknya di Prof? Ini ada yang menarik ya. Selama saya melatih gasing gitu ya, saya kan ikut belajar juga. Dalam arti ya artinya misal contoh saya 1 kuadrat sampai 100 kuadrat gitu ya. Tadinya saya pikir 1 kuadrat sampai 100 kuadrat gampang. Ternyata nggak gampang juga gitu. Nah, ketika saya coba ya 1 kuadrat sampai 100 kuadrat dan bisa sangat cepat gitu ya. Dan saya merasa terjadi perubahan luar biasa di dalam otak saya gitu. Dalam arti gini, saya kan udah usia 60 tahun dan kadang-kadang suka lupa-lupa gitu ya. Tapi semenjak saya coba 1 kuadrat sampai 100 kuadrat gitu ya, itu di dalam pikiran saya tuh yang tadi sering-sering lupa itu jadi nggak lagi gitu loh. Banyak hal terjadi perubahan. Jadi poinnya di sini adalah untuk guru-guru belajar. Gunakan otak semaksimal mungkin. Dan kita tahu otak kita ini kan bersifat plastis ya. Terus berkembang sampai istilahnya sampai ya kita udah nggak ada gitu ya. Nah, jadi kita harapkan guru-guru di seluruh Indonesia coba belajar. Dan gunakan dan manfaatkan otak seoptimum mungkin. Dan lihat perubahan yang terjadi. Karena otak kita ini luar biasa sekali gitu. Jadi saya lagi terus eksperimen dengan ini dan saya merasakan hal-hal yang ajaib gitu, yang luar biasa sekali dalam pola pikir manusia ini. Itu aja saya pesan di Hari Guru ini. Coba jadilah guru pembelajar, yang belajar terus jadi guru yang hebat gitu. Ya. Baik Prof, terima kasih banyak untuk waktunya dan pastinya juga selamat Hari Guru Nasional untuk Prof Yohanes Surya. Semoga bisa mencetak lagi generasi-generasi emas berikutnya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih ya untuk para pemirsa. Selamat Hari Guru. Ya, sukses selalu untuk semua guru-guru Indonesia jadi guru yang hebat. Ya, terima kasih. Baik, ya pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang inspiratif kita nih bersama dengan Profesor Yohanes Surya. Dan kita akan kembali lagi dalam bincang-bincang lainnya bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.